Hai, halo, assalamualaikum. Ketemu lagi. Di video kali ini saya akan membahas sebuah alat yang biasa saya gunakan untuk merekam audio yang sudah saya pakai selama kurang lebih 2 tahun. Alatnya adalah ini, Zoom H1N. Oke. Seperti apa? Kita akan bahas fitur-fiturnya, fungsi-fungsinya, dan pengalaman saya selama penggunaan 2 tahun. Yuk kita lihat. Ini dia alatnya, Zoom H1. Di video-video saya sebelumnya saya selalu pakai shotgun microphone ya, Takstar SGC 598. Tapi setelah video saya yang satu ini, saya baru sadar kalau ternyata mikrofon di audio recorder ini cukup bagus. Saya suka karakter suaranya. Dia bisa dibikin lebih bassy gitu ya, lebih low gitu. Jadi seperti suara yang biasa kita dengar di radio, lebih kayak suara broadcast gitu. Nah, kalau yang Takstar SGC 598 yang sekarang saya pakai ini, dia lebih ke high gitu ya. Jadi suaranya lebih jernih. Nah, kalau di audio dari mikrofon yang ini, itu suaranya lebih bass, lebih low. Nah, saya seneng karakter suaranya yang ini. Terus fitur-fiturnya apa aja? Seperti namanya ya, audio recorder ini adalah perekam audio yang sebenarnya di jajarannya Zoom ini adalah audio recorder yang kelas paling entry ya. Yang H ini kan seri handy ya, yang enak dibawa-bawa gitu ya, handy. Dan yang H1N ini adalah versi pembaruan dari yang Zoom H1 ya. Sebelumnya ada H1 terus dipembarui dengan H1N. Tambahan fiturnya adalah ini. Ada tombol gain di sini, gain knob ya. Dia kayak diputar gitu ya. Ada dari 0 sampai 10 ada gain knobnya. Terus fitur-fitur yang lain mungkin mirip dengan yang H1. Di sini ada tombol power ya yang digeser gitu ya, geser ditahan. Terus di sini ada tombol delete untuk menghapus file, dan kalau tombol ini kita geser ke atas, tombol powernya itu jadi hold. Jadi dia kalau kita hold, semua button ini nggak fungsi. Itu biasanya kita pakai saat perekaman, jadi nggak keganggu gitu ya. Terus di sini ada slot untuk micro SD. Saya pakai SanDisk yang 32 GB ini kalau nggak salah. Oh, 16 GB, sorry. Di sini ada lubang line in ya. Kalau kita mau rekam audio, masuknya ke sini. Terus di sini ada port USB, micro USB. Bisa jelasin fungsinya apa. Terus ada tombol-tombol di atas ini. Bisa nyalain dulu. Nah, di sini ada tombol-tombol, ada 4. Fungsinya apa aja. Yang bagian ujung ini untuk track formatnya. Format rekamannya apa. Kita bisa ganti dari WAV dan MP3 ya. Tapi saya biasanya pakai WAV karena kualitas audionya lebih bagus ketimbang MP3. Jadi saya pakainya biasanya di yang paling tinggi ya, 24 bit. Memang secara perekaman jadi berkurang karena kapasitasnya ya. Terus di sebelahnya ini ada low cut. Saya biasanya di 80 kHz. Terus di sebelahnya ada tombol untuk limiter. Limiter ini nanti dia seandainya ada peak, dia akan membatasi sampai di minus 6 dB gitu kalau kita on kan. Terus ada auto level juga sama ya. Kalau ada audio yang rendah levelnya, dia akan naikkan sampai minus 6 dB. Di tengah ini ada tombol record ya, untuk record. Saat kita pencet record, dia akan nyala. Ada LED sebelahnya merah. Terus ini ada tombol stop, tombol play, pause, skip, dan forward ya. Nah, ini tombol yang di bagian atas. Di sini ada speaker ya. Dan di sebelah sini kita ada line out, atau kita mau monitor bisa pakai di sini ya, colok di sini pakai headphones. Dan ada volume up and down untuk mengatur volumenya yang keluar di sini. Dan dia pakai baterai AAA ya, 2 biji. Nah, fitur-fiturnya apa aja? Kalau yang saya biasa lakukan adalah kalau saya pakai untuk kerjaan wedding ya, biasanya ini saya rekam langsung dari mixer. Saya biasanya pakai kabel kayak gini ya, kabel jack yang 6,5 gini ke 3,5 kayak adapter. Terus saya masukkan ke sini, ke line in. Nah, nanti tergantung ya, saya lihat mixernya dulu. Kadang saya pakai limiter, kadang limiternya saya off kan. Kalau limiternya di off kan, auto level di off kan, kita bisa atur dari knob yang ada di sini. Kita bisa atur seberapa gainnya. Usahakan di minus 12, rentang minus 12 sampai minus 6 gitu ya. Nah, ini yang saya lakukan kalau di kerjaan wedding. Saya colok ke mixer. Terus bisa juga pakai kabel yang seperti ini. Nah, ini kabel jack 3,5 ke 3,5 ya, tapi pakai adapter. Ini adapternya kalau nggak salah disertakan sih dipakai penjualan. Nah, biasanya mixer itu agak gede, 3,5 bukan 6,5, sorry. Bukan yang 3,5. Saya juga sering pakai kalau saya ngerekam langsung ke laptop ya. Saya screen record langsung rekam ke laptop. Ini bisa jadi audio interface. Jadi mic-nya laptop gitu. Kita gantiin mic-nya laptop.
Caranya kita colok kabel ini, kabel USB mikronya ini, micro USB-nya ke laptop. Nanti saat kita matikan, kita nyalakan lagi, ntar tuh ada pilihan dia. Pilihannya adalah, oke, ini saya contohin ya. Ini saya matikan dulu. Terus ini saya colok udah ke komputer ya. Saya colok ke sini. Saat saya nyalain, nah dia ini ada audio interface ya kan, atau sebagai card reader. Nah kalau saya mau ngambil file yang ada di sini, saya biasanya nggak copot ininya, SD cardnya, micro SD-nya. Saya mendingan langsung kabel gini aja. Ini saya pilih ke bawah sebagai card reader. Tapi kalau kita mau sebagai audio interface untuk jadi mikrofon, pengganti mikrofon di laptop, kita pilih yang atas, audio interface, kita pilih. Nah di sini ada pilihannya, bisa PC atau Mac atau iOS. Nah kita pilih PC atau Mac. Nah dia ada pilihan lagi, bisa bus power. Ini berarti dia ditenagai dari sini ya, sumber dayanya dari kabel USB-nya atau pakai baterai. Nah, saya biasanya kalau kayak gini saya pakai bus power aja. Nah, sekarang dia udah audio interface sebagai USB audio interface. Dia bisa pengganti mikrofon yang ada di laptop. Itu fungsinya ya. Terus ini saya matikan. Yang berikutnya adalah pengalaman saya sebelumnya di video yang ini. Saya pakai mikrofon ini sebagai mikrofon ya. Ternyata kualitasnya saya lebih suka, karakter audionya. Jadi sekarang di video-video saya belakangan, saya pakai ini untuk pengganti mikrofon ini, yang Takstar SGC 598. Caranya saya pakai kabel ini. Kabel ini. Ini ya, kabel 3,5 mili ke 3,5 mili ini. Nah, saya biasanya tadinya saya rekam dual system ya. Saya ngerekam dari kamera, ngerekam juga di sini. Jadi audionya terpisah. Setelah itu saya sync di editing. Tapi belakangan saya lebih menggunakan fitur yang ini. Saya tunjukin. Jadi di sebelah sini ini tadi ada lubang jack untuk earphone ya. Tapi ini fitur satu lagi yang dipunyai oleh Zoom H1 ini. Jadi kita bisa colok kabel jack 3,5 mili yang male. Kita colok satunya ke kamera yang ini. Bisa kita colok ke kamera. Terus ini saya contohin ya, saya ganti dengan yang ini. Nah sekarang saya merekam pakai ini, Zoom H1. Ini saya pakai sebagai audionya, mikrofonnya sorry. Ini saya pakai sebagai mikrofonnya. Jadi ini sudah ke kamera. Cuma kekurangannya ya, kekurangannya ini biasanya handling noise-nya lebih terasa karena nggak ada shock mount-nya ya. Jadi kalau kita handling dia sensitif banget nih mikrofonnya. Jadi kita pegang ini sensitif banget. Jadi usahakan ininya nggak gerak karena ini sensitif banget. Cara settingnya saya biasanya seperti ini. Ini saya matikan dulu. Saya balik ke mikrofon yang satunya. Oke, cara settingnya ini saya nyalakan. Dan kalau ini mau saya gunakan sebagai mikrofon, saya biasanya pakai ini ya, filter gini ya, supaya dia nggak kena udara gitu ya dari mulut kita, jadi dia nggak gitu ya. Terus ini saya colok. Nah sebelum saya ngeset, saya biasanya pencet ini dulu, tombol stop dan tombol play bersamaan. Nah di sini muncul tone playing ya. Si recordernya ini akan memutar audio sebuah nada gitu ya sampai di minus 6 dB. Nah minus 6 dB ini kita samain dengan di kamera. Nah di kamera itu kita samain level di kamera, kita turunin sampai di kamera ketemu minus 6 dB. Nah itu udah balance. Jadi usahakan si mikrofon ini yang ngangkat audionya, yang sebagai preamp ya, bukan kameranya. Jadi kameranya itu dibikin rendah banget levelnya, samain sampai akhirnya dia minus 6 dB. Nah itu fitur yang saya pakai sekarang. Jadi dengan cara seperti ini saya nggak perlu nge-sync lagi di post. Jadi audionya langsung masuk jadi satu bagian dengan videonya. Ini saya juga punya dead cat ya. Bulu-bulu gini fungsinya kalau kita pakai di outdoor, banyak angin, untuk ngurangin bunyi angin gitu ya. Ini aksesorisnya, dan sebenarnya ada aksesoris lain yang seperti ini. Ini juga bisa dipakai sebagai shotgun dengan cara yang tadi ya. Jadi mikrofon shotgun ini kita pasang di sini, terus ini pasang ke hot shoe kamera. Cuma saya nggak rekomen cara ini karena yang saya bilang tadi ya, mikrofonnya ini sensitif banget. Jadi kita gesek-gesek gini aja udah ke pick up sama si mikrofonnya. Jadi audionya nanti bisa nggak clean. Jadi ini saya nggak pernah saya pakai, kecuali teman-teman punya shock mount yang mengurangi getaran-getaran gitu ya, guncangan ya, mungkin bisa dipakai di atas kamera. Tapi kalau saya pribadi, ini saya letakkan di stand yang terpisah, terus kabel ke kamera, jadi ini nggak goyang, jadi audionya clean dengan cara yang tadi ya, coloknya ke sini, jadi dia sebagai mikrofon. Kalau ke sini, dia sebagai recorder. Nah kalau kita begini aja, ini bisa ngerekam pakai mikrofon yang ini, tapi audionya terpisah. Oke, sekian video saya kali ini. Semoga video saya tentang Zoom H1 ini bermanfaat. Assalamualaikum.